Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Ada sebuah kisah dan sebuah pembelajaran yang mungkin bisa kita ambil hikmah dan perenungan untuk diri kita, teman-temanku sekalian. Yang dimana kisah ini diceritakan dalam kitab Qasasul Anbiya karyanya Ibnu Katsir. Yang mana di situ dijelaskan dan dikisahkan ceritanya Nabi Zakaria dan anaknya, yaitu Nabi Yahya. Suatu hari Nabi Yahya hilang entah kemana. Dan Nabi Yahya ketika hilang, Nabi Zakaria mencari entah kemana Nabi Yahya. Dan ketika itu ternyata Nabi Yahya berada di sebuah padang yang sangat luas, yang dimana di tengah-tengah padang tersebut ada sebuah makam yang terbuka, yang dimana di situ ada lubang, dan disitulah Nabi Yahya sedang berada. Ketika Nabi Zakaria melihat Nabi Yahya di sana, berlinang air mata Nabi Yahya. Seketika itu Nabi Zakaria bertanya kepada anaknya Nabi Yahya, "Wahai anakku, kenapa engkau di sini dan kenapa engkau menangis?" Lalu Nabi Zakaria berkata, "Ya ayahku, sesungguhnya aku mendengar bahwasannya orang-orang yang mampu melewati sirat, yaitu adalah orang-orang yang banyak menangis di dunia. Dan sesungguhnya aku takut, bahwasannya aku khawatir, bahwasannya aku tidak mampu melewati sirat, yaitu jembatan di akhirat kelak." Seketika itu Nabi Yahya dan Zakaria sama-sama menangis ketika itu, berpikir tentang yang namanya kematian dan berpikir bagaimana kehidupan setelah yang namanya kematian. Bahkan sekelas orang-orang mulia seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakaria saja takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut bahwasannya mereka tidak mampu melewati sirat, jembatan sirat di akhirat kelak. Dan ini bisa kita ambil sebuah pembelajaran bahwasanya penting hati kita tanamkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan sadar dan kita akan benar-benar berhati-hati dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan ini bisa kita ambil perenungan teman-temanku sekalian, bagaimana orang-orang terdahulu takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin saja tidak seperti kita, yang mungkin hanya berkata tanpa ada yang namanya bukti. Lisan kita mengatakan takut kepada Allah, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwasannya kita tidak takut kepada Allah, dengan bangga dengan kemaksiatan, dosa dan kesalahan. Bahkan dijelaskan dalam kitab At-Tibyan karyanya Imam Nawawi, bagaimana takutnya para ulama kita dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu mereka mendengar azab Allah di dalam Al-Quran, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, sebagian dari mereka ada yang menangis, ada juga yang pingsan, ada juga yang meninggal. Waktu ada para ulama dulu itu membaca surah dalam Al-Mudaththir, ya, dari ayat 8 sampai 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa-iza nukira fin nakur, fazalika yauma izi yaumun asir, al-kafirina ghairu yasir." Dan apabila sangkakala ditiup, maka itu adalah hari-hari yang sulit bagi orang-orang pendosa, orang-orang kafir, bukanlah hari yang mudah. Jadi ketika mereka mendengar ayat ini, ada yang meninggal saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penting sekali memupuk hati kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan yang namanya harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan benar-benar yakin bahwasannya Allah lah penolong kita, dan Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Dari sini akan lahirlah yang namanya kepribadian yang baik. Ketika hati diisi dengan rasa takut kepada Allah, maka kita akan berhati-hati dalam kehidupan dan akan melahirkan sifat dan akhlak yang baik di dalam diri kita. Dan akan tertanam dan kokoh
di dalam hati kita keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin pada video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena admin manusia, mungkin ada perkataan admin yang salah, mohon dimaklumi. Dan mungkin bisa diambil sebuah perenungan dan pembelajaran ya teman-temanku sekalian. Dan kepoin terus channel admin, karena masih banyak sekali seputar filsafat Islam, pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jadi jika teman-teman tertarik belajar filsafat Islam, bisa dikepoin channel admin, karena sudah banyak sekali hal-hal yang sudah admin bahas di sini. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.